5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Ya, saya Abu Rizal, Gubernur PPMI 2015. Baiklah, Hari Air Sedunia merupakan hari yang diperingati oleh masyarakat seluruh dunia pada tanggal 22 Maret. Tujuan awalnya dari peringatan Hari Air Sedunia adalah untuk menarik simpati publik akan pentingnya air bersih dan sumber daya air. Hari Air Sedunia sendiri pertama kali diumumkan pada tanggal 22 Desember 1992 pada sidang umum PBB yang ke-47. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan sendiri tahun 2001 nomor 82, air yang bersih adalah air yang dimasak mendidih 100 derajat Celcius. Mari kita sama-sama menjaga air agar lingkungan kita bisa terjaga. Bijak menggunakan air, bijak menjalani hidup. Salam konservasi. Salam konservasi. Saya Oki Satma dari Hima Petansi. Mengenai pentingnya air. Air sangat penting sekali perannya bagi makhluk hidup. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, semua sangat membutuhkan air. Air sangat bermanfaat besar sekali bagi kita semua. Yang paling terpenting mulai dari minum, mandi, mencuci, kita semua menggunakan air. Maka dari itu, marilah kita peduli dengan sumber daya air kita. Mulai hari ini, esok dan seterusnya, mari kita merawat air dan melestarikannya. Bijak menggunakan air, bijak menjalani hidup. Ya, perkenalkan, saya Devita Febriana. Saya perwakilan dari Hima Jurusan Manajemen 2015. Selamat Hari Dunia, Hari Air Sedunia, tanggal 22 Maret 2015. Saya sebagai perwakilan dari manajemen melihat kondisi air saat ini begitu memperhatikan, sangat memprihatinkan juga. Kenapa? Karena penyediaan air bersih di UNES terutamanya itu sangat kurang. Begitu kita lihat banyak banyak desa-desa yang masih kekurangan air dan sangat minim air. Bahkan ada suatu desa di Trangkil itu hanya menyediakan satu kolam dan satu mata air, sumber mata air. Begitu mirisnya penyediaan air bersih yang ada di UNES, khususnya di Sekaran Gunung Pati. Air bersih itu sangat penting untuk kita. Jadi mengingat pentingnya dari air bersih tersebut, bagaimana caranya agar pemerintah bisa memperhatikan desa-desa yang kekurangan air bersih khususnya. Apalagi kita lihat banyak air yang terbuang sia-sia, yang tidak bisa ditempatkan dan dimanfaatkan dengan semestinya. Ya, itulah upaya kita agar sadar diri sendiri untuk bisa benar-benar menghemat air. Karena kita lihat sendiri kondisi air di dunia ataupun kondisi air yang ada di UNES sangat kurang dan sangat benar-benar diperhatikan juga. Untuk itu, mari kita sebagai mahasiswa, tentunya kita sebagai generasi muda untuk bisa dapat hemat air tentunya dan bisa bijak dalam penggunaan air. Salam ataupun amanah dari saya, bijak menggunakan air, bijak menjalani hidup. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam konservasi. Sekarang, air itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kita juga menyadari bahwa di dalam tubuh kita, porsi air di dalam tubuh kita itu mencapai 60% daripada yang lain. Perkenalkan, saya di sini adalah Cahya Purnomo, Ketua Hima Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, akan mengutarakan permasalahan air pada zaman sekarang, terutama di Kota Semarang dan lingkungan Universitas Negeri Semarang, khususnya di Fakultas Ekonomi. Sekarang, air itu sangatlah penting. Air cukup banyak dieksploitasi, terutama di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Air itu di dalam perkotaan sangatlah penting sekali. Kejernihan air pun sangat dalam kalau kita buat sumur di situ. Sekarang kalau 30 meter di bawah permukaan tanah sekarang, air itu hanya
masih memiliki kekurangan yang sangat tinggi, terutama di Kota Semarang misalnya. Sekarang itu air jernih di Kota Semarang, misalnya di daerah Tanjung Mas, itu tercampur dengan unsur-unsur garam yang sangat tinggi, sehingga kalau kita mengkonsumsi air dari tanah itu sangatlah rawan terhadap penyakit, sehingga kebanyakan masyarakat Semarang sekarang menggunakan air yang namanya PAM atau PDAM. Nah, sekarang solusi air itu yang pertama, hematlah air. Hemat air itu merupakan salah satu yang paling mudah untuk menjaga kelestarian bumi ini sendiri. Tanpa air pun kita tidak bisa hidup. Terus juga janganlah membuang-buang air sembarangan, terutama kalau mandi secukupnya saja. Jangan mandi kebanyakan karokenan atau apa-apa, itu hematlah saja. Pertama kita juga prihatin anak kos, kalau ngantri, yang ngantri kan kasihan. Jadi intinya menghemat air juga, penggunaan air yang secukupnya, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Kalau mau minum ya minum saja, jangan buat cuci tangan sekalian, nanti cepat habis airnya. Setelah itu juga dalam penggunaan air, kita juga harus bisa membedakan mana air yang buat kebutuhan kita pokok, mana kebutuhan air yang kurang pokok atau tidak pokok bagi kita sendiri. Misalnya air putih, air ini dan air itu misalnya, itu kita harus bisa membedakan sehingga kita dalam pemakaian juga bisa efektif, bisa efisien, dan bisa tepat sasaran terhadap kita sendiri. Itu saja yang bisa saya utarakan mengenai permasalahan air sekarang. Bijak menggunakan air, bijak menjalani hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Gun Suwardi, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Bangunan. Salam konservasi. Menghadapi Hari Air Sedunia, kita ketahui bahwa air sangat penting bagi kehidupan. Tiada air maka tiada kehidupan. Ya. UNES sebagai Universitas Konservasi sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa Universitas Konservasi, kita juga harus secara nyata dan secara realita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga kebersihan dan ketersediaan air di dunia ini. Terima kasih. Bijak menggunakan air, bijak menjalankan hidup.